Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Ya, tema kita untuk episode kali ini adalah tentang kitab. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraisy tentang kitab-kitab yang seharusnya kita percayai. Dan sekarang saya ingin tanya tentang maknanya sendiri, Pak Quraisy. Makna kita percaya pada kitab suci, apalagi kalau kita tahu bahwa kitab suci itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bisa dijelaskan mungkin? Saya ingin bertanya dulu. Ini lagi ada buku di depan saya. Percaya ini buku? Salah. Ibu tidak boleh berkata saya percaya ini buku. Karena ibu lihat. Sesuatu yang dilihat, yang dapat diraba, itu tidak dikatakan percaya. Saya tahu itu buku, saya lihat itu buku. Ya kan? Nah, ini dulu. Iya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul bersabda, percaya kepada kitab-kitab, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita, tidak teraba, tetapi ada esensi di dalamnya yang harus kita benarkan. Nah, sekarang Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Apa makna harus percaya padanya? Maknanya yang pertama, harus percaya, harus membenarkan dengan hati bahwa itu informasi dari Tuhan. Lihat Tuhan memberi informasi. Pernah dengar? Pernah dengar Tuhan beri informasi? Tidak. Itu harus percaya, harus membenarkan bahwa kandungannya ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, informasi ini benar karena dari Allah. Kita mau tambah, informasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberikan kepadanya kitab itu. Jadi Zabur sesuai dengan masyarakat yang dijumpai oleh Nabi Musa, Nabi Daud. Injil sesuai dengan masyarakat yang ditemui oleh Nabi Isa. Nah, masyarakat bisa berkembang nggak? Iya, bisa. Saya beri contoh lagi. Si A sakit, dia ke dokter. Diberi obat, makan obat ini 3 kali sehari. Setelah seminggu dia datang lagi. Diperiksa oleh dokter. Bisa diganti obatnya atau tidak? Diganti obatnya. Ini sekarang kamu sudah lebih sehat. 2 kali sehari aja, tidak usah minum obat itu. Dokter menyesuaikan tuntunannya sesuai dengan keadaan masyarakat. Begini juga informasi Tuhan kepada nabi-nabi. Hai Daud, kau punya masyarakat itu begini. Ini dia kerjakan, ini dia lakukan. Berubah masyarakat, kamu nabi ini begini. Berubah lagi masyarakat. Sehingga setelah masyarakat mencapai kedewasaannya, datanglah tuntunan yang bersifat umum, itulah Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu membenarkan yang lalu sekaligus mengoreksi. Itu makna percaya kepada kitab-kitab suci. Jadi boleh jadi sudah ada yang tidak sesuai dengan kita. Oh gitu. Iya, boleh jadi yang tidak sesuai dengan kita. Saya kira. Iya. Lalu bagaimana tentang cara Tuhan nih, cara Tuhan untuk berhubungan dengan manusia sendiri. Dalam Al-Quran, ini kita bicara wahyu sekarang, ya kan? Kitab suci itu adalah informasi, adalah wahyu yang disampaikan Tuhan kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Quran menyatakan ada 3 cara Allah
berhubungan, memberi informasi pada manusia. Maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au mi wara'i hijab au yursila rasulan fayuhi biiznihi. Allah tidak melakukan hubungan berbicara dengan manusia kecuali salah satu dari 3 cara. Yang pertama mimpi. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Ya, itu wahyu, informasi dari Allah, perintah, sembelih anakmu. Au mi wara'i hijab. Dia mendengar suara, tapi dia tidak lihat Tuhan. Itu Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Atau dia mengutus malaikat. Itu 3 cara tuh. Dia mengutus malaikat, wahai malaikat Jibril sampaikan pada Nabi Muhammad ini. Bisa-bisa dia suruh malaikat yang lain. Tetapi kalau wahyu Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Itu 3 cara. Orang bertanya begini, bisa enggak itu? Saya mau beri contoh. Ibu-ibu pernah tahu, pemirsa pernah tahu hipnotisme? Iya. Hah? Iya. Bagaimana itu caranya dia berhubungan? Pernah lihat besi berani? Iya, magnet. Magnet. Tahu apa yang dinamai telepati? Itu ahli-ahli ilmu jiwa, ya telepati. Hubungan dari jauh. Sayyidina Umar pernah di Madinah, lihat di jauh, di Syria sana. Dia lagi khutbah, terus berteriak, ya Sariyal Jabal, wahai Sarya naik ke gunung. Suaranya didengar di sana tanpa alat. Itu telepati. Jadi ada itu. Nah, Allah menyampaikan sesuatu dan Nabi yang menerimanya itu terus tahu, oh ini dari Allah. Saya beri contoh yang lain. Ibu biasa lapar ya, kita biasa lapar. Iya. Siapa yang beritahu ibu lapar? Perut. Ada dari dalam yang belum tentu bunyi. Iya, belum Ketahuan tentu ibu bunyi. telat makan. Ada dari dalam terasa saya lagi lapar, saya lagi haus. Kita tidak tahu siapa yang sampaikan itu naluri. Wahyu seperti itu. Hanya saja wahyu yang bersangkutan yakin bahwa itu Tuhan yang sampaikan. Itu sebabnya Nabi Muhammad misalnya, waktu itu udah tidak usah sampaikan itu. Kami berikan kamu apa yang kamu kehendaki. Apa jawaban beliau? Kalau matahari diletakkan di tangan kanan saya, ya kan? Karena yakin persis bahwa yang menyampaikan ini Tuhan yang Maha Kuasa. Itu wahyu seperti itu. Begitu cara Tuhan berhubungan. Baik, ada yang langsung ingin bertanya dengan Pak Quraisy tentang tema kita. Ibu. Iya. Aduh, udah megang mikrofon. Silakan Ibu. Saya Hajah Farida. Saya ingin bertanya sama Bapak tentang kitab tadi. Jadi karena Bapak tadi sudah menerangkan seperti itu, saya rasa ibu-ibu sama-sama seperti saya sudah merasakan bahwa ada kesatuan di situ Pak ya. Di dalam dari Taurat, Zabur dan Injil sudah lengkap ke dalam Al-Quran semua. Sekarang begini Bu, saya jawab dulu. Saya beri Ibu contoh tadi soal obat. Ya, toh? Ini sakitnya sekarang begini, dia perlu obat ini. Sudah sehat. Apa obat yang lalu masih diminum atau diganti? Diganti. Kalau begitu, tidak semua apa yang ada di Zabur ada di Al-Quran. Ada yang sudah tidak perlu lagi. Oh gitu. Ya toh? Nah, dan kita tambah, Al-Quran ini dijamin oleh Allah tidak mungkin berubah. Kalau yang itu tidak dijamin oleh Tuhan. Sehingga dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Al-Quran, itu kitab Taurat, Injil ada perubahan. Yang dilakukan oleh manusia, itu kepercayaan kita. Kalau orang lain mau percaya tidak, tapi itu Al-Quran nyatakan begitu. Nah, karena itu Al-Quran datang meluruskan
yang dirubah Ya. itu. Itu yang dalam istilah Al-Quran, musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi juga muhaiminan alaihi, menguasai, menyeluruh, sehingga yang benar di sini dia benarkan, yang sudah tidak berlaku dia tidak berikan lagi, yang dilakukan perubahan oleh manusia dia perbaiki, bukan seperti itu. Kira Ibu, Iya, jelas Ibu ya. Ya, baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita tetap akan membahas tentang tema kita kali ini, yaitu kitab-kitab suci. Jadi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu.